Shalom saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah, sehingga hari ini kita dapat kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mulai renungan hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami diberikan kesempatan lagi untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau berkati agar perenungan hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, dan agar kami bisa mendapatkan pesan dari firman-Mu. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tema pada renungan hari ini adalah Tuhan Hakim yang Adil. Pada renungan hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 20 ayat 45 sampai dengan pasal 21 ayat 32. Saya akan membaca beberapa ayat pokok, tapi saya juga menghimbau saudara-saudara sekalian dapat membacanya secara keseluruhan secara pribadi. Yehezkiel pasal 21 ayat 1 sampai 6 berikut bunyinya. Pedang Tuhan melawan Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke Yerusalem, dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya, dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, dan akan mencabut pedangku dari sarungnya, dan menyiapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Oleh karena aku hendak menyiapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara. Dan semua manusia akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, mencabut pedangku dari sarungnya sehingga tidak akan kembali lagi ke situ. Dan engkau, anak manusia, mengeranglah di hadapan mereka seperti seorang yang tulang pinggangnya patah dan yang berada dalam kesengsaraan yang pahit. Dalam bacaan Alkitab sebelumnya, Tuhan menghendaki agar umat Israel dapat bertobat, tetapi justru malah umat Israel mengabaikan peringatan dari Tuhan. Dalam Yehezkiel pasal 21 merupakan jawaban atas keluhan Nabi Yehezkiel atas umat-umat Tuhan yang banyak mengabaikan perumpamaan, sindiran, ataupun peringatan dari Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel mengandung banyak unsur-unsur dramatis, seperti perintah untuk mengerang keras, seperti berada pada kesengsaraan hidup yang sangat pahit, dan masih banyak lainnya. Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita melihat bahwa nanti kerajaan Babel akan menawan dan menghancurkan kota Yerusalem. Dan di sini, kerajaan Babel merupakan pedang dari Tuhan, dan perlu diingat bahwa hukuman yang diberikan Tuhan merupakan hukuman yang adil dan perlu ditakuti. Tuhan juga memerintahkan kepada Nabi Yehezkiel untuk membiarkan orang-orang Yehuda yang berada di pembuangan tersebut melihat keluh kesah, erangan keras, dan patah hati, kesedihan dari Nabi Yehezkiel ketika menyampaikan pesan dari Tuhan. Dan ketika banyak orang yang bertanya kepada Nabi Yehezkiel mengapa ia begitu sedih, ia harus menjawab bahwa ia begitu sedih karena penghukuman Tuhan akan segera tiba. Cara Tuhan membinasakan umatnya adalah dengan menggunakan kerajaan Babilonia dengan tangan Raja Nebukadnezar selaku raja dari kerajaan Babel. Tuhan mengendalikan Raja Nebukadnezar untuk melakukan kehendaknya. Di satu sisi, bagi para pemimpin Yehuda, menurutnya keputusan Tuhan ataupun arahan Tuhan ini merupakan hal yang salah karena harusnya Tuhan mengarahkan Raja Nebukadnezar untuk menawan bangsa Bani Amon yang jauh lebih jahat daripada Israel. Dan pemimpin Yehuda juga melakukan sumpah setia atas tanggapannya janji Tuhan kepada bangsa mereka. Dan mereka kira dengan hal ini Tuhan akan terus membela mereka. Dan ternyata itu salah. Tuhan justru mengizinkan Raja Nebukadnezar untuk menawan mereka. Dan di satu sisi, bagi para bangsa Bani Amon juga akan mendapatkan hukuman yang adil dari Tuhan. Karena mereka diam-diam itu mengepung dan menjara bangsa Yehuda ketika Yerusalem dikepung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu diingat bahwa Tuhan merupakan Tuhan yang adil dan panjang sabar. Tetapi perlu diingat juga Tuhan tidak akan mentolerir ketika umatnya terus nyaman hidup dalam dosanya.
Pada saatnya Tuhan akan memberikan hukuman yang adil ketika kita terus melakukan dosa walaupun telah diperingati oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita sekarang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan perlu peka terhadap peringatan-peringatan yang telah Tuhan berikan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga perenungan pada hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa kami harus terus peka terhadap peringatan-Mu dan tidak boleh terlalu nyaman untuk hidup dalam dosa, karena hidup kami adalah untuk diri-Mu saja, dan biarlah hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.